Selamat pagi. Hari ini Miss akan menjelaskan terkait materi suhu dan perubahannya. Jadi, materi ini adalah materi pertama yang akan kalian pelajari di term 2. Nah, apa saja sih yang dibahas dalam materi ini? Yang pertama, mungkin sebagian besar orang menganggap bahwa suhu itu sama dengan panas. Tetapi, sebenarnya suhu itu tidak sama dengan panas. Karena panas merupakan salah satu bentuk energi yang mengalir, sedangkan suhu adalah derajat atau tingkat energi panas suatu benda. Jadi, suhu itu dapat mencakup suhu rendah, yaitu tingkat energi panas benda yang rendah, sedangkan suhu tinggi yaitu tingkat energi panas benda yang tinggi. Selanjutnya yang kedua, kalian tentu sudah sering mendengar istilah termometer. Termometer merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Jadi termometer itu berasal dari bahasa Yunani thermos yang artinya panas, sedangkan meter yang artinya mengukur. Artinya alat untuk mengukur panas, di mana panas itu adalah bagian dari suhu itu sendiri. Selanjutnya prinsip kerja termometer. Jadi sifat termometer zat itu adalah volume zat akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Energi panas itu dapat menyebabkan molekul zat cair bergerak menjauh, jarak molekul renggang, dan volume bertambah, sedangkan massa zat tetap. Nah, ini adalah contoh gambar termometer. Jadi ada yang paling atas itu adalah termometer. Yang ini adalah termometer ruangan, kemudian ini adalah termometer badan atau klinis yang biasanya kalian gunakan untuk mengukur suhu badan kalian. Jenis-jenis termometer, jadi termometer itu biasanya diisi oleh zat cair, di mana zat cair pengisi termometer itu sendiri adalah air raksa dan juga alkohol. Jadi antara air raksa dan alkohol memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Oke, yang pertama air raksa. Air raksa sifatnya yang pertama adalah tidak membasahi dinding kapiler sehingga mudah dilihat karena mengkilap. Termometer air raksa biasanya digunakan untuk termometer badan, tetapi untuk zaman seperti sekarang ini termometer badan sudah kebanyakan menggunakan termometer digital. Selanjutnya yang kedua, air raksa itu cepat mengambil panas atau cepat memuai dari suatu benda yang sedang diukur, sehingga dia sangat cepat memberikan feedback ya. Kemudian yang ketiga, jangkauan suhu cukup lebar, jadi titik beku air raksa itu minus 40 derajat Celcius dan titik didihnya 36 derajat Celcius. Kemudian yang keempat, volume air raksa berubah secara teratur. Jadi volumenya itu berubah secara teratur sehingga mudah untuk diukur. Selanjutnya adalah alkohol. Keuntungan dari zat cair pengisi termometer alkohol adalah yang pertama harganya lebih murah daripada air raksa tadi. Kemudian yang kedua lebih teliti. Untuk kenaikan suhu yang kecil, alkohol mengalami perubahan volume yang sangat besar. Jadinya termometer alkohol itu digunakan untuk mengukur suhu-suhu yang rendah. Selanjutnya dapat mengukur suhu yang sangat rendah sebab titik beku alkohol adalah minus 130 derajat Celcius. Nah, ini alasannya ya. Kemudian kerugiannya, yang pertama membasahi dinding kaca. Jadi ketika melihat berapa suhu yang diukur kadang tidak jelas ya. Kemudian yang kedua, titik didihnya rendah yaitu 78 derajat Celcius. Yang ketiga, alkohol tidak berwarna, perlu pewarna agar dapat dilihat. Nah, itu tadi zat cair pengisi termometer. Selanjutnya, mengapa bukan air saja yang digunakan sebagai pengisi termometer? Kenapa harus air raksa dan alkohol? Nah, itu ada alasannya. Ya, karena air memiliki sifat anomali. Sebagian besar zat akan memuai jika dipanaskan. Akan tetapi, pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, air justru mengalami penyusutan. Itu alasan kenapa air tidak digunakan sebagai zat cair pengisi termometer.